Hey, General, how are you? Good, sir. Very How are you? good. Long time no see. You still look fit, huh? Hooah! Exactly. Sir, Mr. President, the U.S. charged you with How are you? collision. You look good. You read that? sir, I say the same. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Here's the citation. Thank you. Yes, sir. Sign this over there. Here, you ready to say. Thank you very much. Yes, sir. Congratulations. Thank you. Do we have the other? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Yaitu tadi ya, Presiden Prabowo menerima medali kehormatan US Special Operation Command ya. Ya, luar biasa Pak Prabowo. Selamat. Ya, tapi kali ini ya gue akan membagikan sebuah tayangan video yang menurut gue sih menarik ya. Ya, apa yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti dan juga abolisi kepada Hasto Kristianto dan Tom Lembong. Memang benar ini syarat politik, ya kan? Syarat banget. Kandungan politisnya itu kental, nggak usah dipungkiri, ya. Tapi apa benar ya? Apa yang diinginkan Pak Presiden ini untuk persatuan dan kesatuan ya? Kalau kita di atas permukaan tuh ngeliatnya kan kayaknya susah, sulit nyatuin anak abah, anak banteng. Ya, itu kan sulit, sangat sulit ya. Apalagi kami ya pendukung Pak Jokowi ya, yang jelas-jelas gedek banget sama yang namanya Hasto. Gedeknya bukan karena orangnya atau kinerjanya, tapi tuduhan-tuduhannya kala sebelum dia ditetapkan menjadi tersangka itu sangat luar biasa, menyakitkan tuduhannya. Apalagi anak-anak banteng, sangat menyakitkan. Tapi itulah faktanya ya, bahwasanya Presiden Prabowo Subianto memberikan hasto amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong. Nah, ini ada yang menarik ya. Beni Inayatullah dari Geolab membahasnya. Menurut gue sih ada yang bisa dimasukin akal juga ya apa yang dilakukan Presiden Prabowo ini ya. Tanpa kita kesampingkan dulu masalah pemberantasan korupsi yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo yang akan mengejar koruptor sampai Antartiksa. Kalau di Republik Indonesia ini kagak tahu gitu ya. Ya, tapi inilah ya politik ya. Kita tahu kental banget nih keputusannya politik. Nah, benarkah apa yang diinginkan Presiden Prabowo akan benar-benar terwujud? Mari kita simak analisa dari Beni Inayatullah yang menurut gua menarik sih. Menarik ya. Mari kita simak bersama. Let's go. Anda pernah dengar pepatah Melayu yang bunyinya begini, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Artinya, satu tindakan mendapatkan beberapa hasil atau keuntungan sekaligus. Dan beberapa hari terakhir, pepatah ini bukan cuma kata-kata manis di buku sekolah. Kita bisa melihat pepatah ini wujud di panggung politik saat ini. Abolisi untuk Tom Lembong, amnesti untuk Hasto Kristianto. Satu tindakan yang menghasilkan rentetan peristiwa politik setelahnya. Kita bisa debat soal hukum. Kita bisa ribut soal moral. Layakkah terpidana korupsi dapat belas kasihan negara? Enggak. Tapi kali ini, saya nggak mau ajak Anda untuk masuk ke debat itu. Kita akan menyelam lebih dalam ke bagian yang jarang dibicarakan. Bagaimana satu langkah politik bisa bikin efek beruntun? Ya, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Mari kita kupas. Kenapa abolisi? Kenapa amnesti? Karena itu hak prerogatif presiden
Udah. Yang menarik adalah efek politiknya. Banyak pengamat menduga target utama pengampunan ini sebetulnya Hasto. Tom cuma numpang kapal. Blessing in disguise. Tapi analisa saya beda. Kasus Tom ini rame, publik ngikutin, mayoritas menilai kasusnya dipaksakan. Nggak ada mens rea, nggak ada niat jahat, tapi divonis 4,5 tahun penjara. Nah, sekarang kita lihat, pulau-pulau apa saja yang berhasil dilewati Prabowo dengan sekali dayung. Pulau pertama, Prabowo dapat pujian. Beliau nggak intervensi pengadilan. Tapi pas banding berjalan, beliau kasih abolisi. Pesannya jelas, saya tetap menghormati hukum, tapi saya juga punya belas kasihan. Pujian itu mengalir deras di berbagai medsos. Narasi presiden berjiwa besar mulai terbentuk. Oke, itu baru pulau pertama. Tapi perjalanan ini belum selesai. Pulau kedua justru menyentuh lawan politik. Pulau kedua, selama sidang ada satu nama lain yang ikut bersinar. Anies Baswedan. Hampir tiap sidang dia hadir, ngasih dukungan, narasi, bahkan mengatakan kasus ini dipantau dunia internasional. Hasilnya, panggung gratis buat Anies. Tapi begitu abolisi keluar, sidang selesai. Lampu sorot untuk Anies pun padam. Anda paham kan efeknya ke 2029? Dan kita belum mendarat di pulau terakhir. Pulau ketiga. Bukan soal politik semata, tapi ujian konsistensi moral. Tom memang bebas, tapi kehilangan kesempatan membuktikan dirinya benar. Kalau lu yakin benar, kenapa mau berhenti sebelum garis akhir? Lihat Ahok, ditawari bebas bersyarat, dia tolak. Dia bilang, saya mau bebas murni. Artinya, lebih baik dipenjara dengan kehormatan daripada bebas tapi kehilangan harga diri. Tom nggak ngambil jalan itu. Sejarah akan mencatat, dia merasa tidak bersalah. Tapi dia juga nggak pernah membuktikan bahwa ia benar. Ia datang dengan data, bicara dengan nalar, tapi pulang dengan pengampunan, bukan pembuktian. Tom yang semula didukung banyak simpatisan, sekarang jadi tokoh yang menerima pengampunan, bukan pejuang yang menang di pengadilan. Secara politis, tetap ada ruginya bagi Tom. Yang menang tetap Prabowo. 3 pulau sudah dilewati dari satu kasus. Tapi perjalanan belum selesai, sekarang kita berlayar lagi. Kita pindah ke Hasto Kristianto. Hasto divonis 3,5 tahun. Kasus suap PAW Harun Masiku. Dia nggak banding. Yang banding malah KPK. Lalu amnesti turun. Mari kita lihat pulau pertama dari kasus ini. Pengadilan sudah nyatakan dia bersalah. Negara memilih memaafkan. Dengan menerima amnesti, dia otomatis mengakui vonis itu. Dan kita semua tahu, pengampunan tidak sama dengan pembebasan dari kesalahan. Sejarah akan tetap mencatat itu dalam riwayat hidup Hasto, seorang mantan sekjen PDIP. Itu pulau pertama. Sekarang kita ke pulau kedua. Abolisi dan amnesti itu bukan keputusan kecil. Bisa jadi ini bagian dari upaya yang lebih besar, yaitu berkoalisi dengan PDIP. Dalam politik, memberi maaf bukan keputusan yang populer. Tapi Prabowo memilih jalan itu. Mungkin ini bukan keputusan yang memuaskan semua pihak. Tapi bisa jadi ini adalah cara pemerintah membentuk pemerintahan yang kuat dan solid. Efeknya cepat. Megawati meminta kader PDIP untuk mendukung pemerintahan. Peta politik berubah. Yang dulu berseberangan sekarang satu barisan. Pulau kedua berhasil dilampaui. Berikutnya adalah pulau ketiga. Ini adalah puncaknya. Sebuah momen yang mungkin belum pernah kita lihat dalam politik modern kita. Rekonsiliasi nasional. Dengan PDIP yang mendukung pemerintahan, maka kini Prabowo, Megawati, Jokowi Gibran duduk satu meja. Itu menunjukkan bahwa Prabowo ingin meredakan ketegangan, bukan memperuncing konflik. Dan dalam falsafah Jawa, ada ungkapan lama yang relevan dengan hari ini. Rukun agawi santosa, cerah agawi bubrah. Kerukunan membawa kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Dan hari ini, mereka semua akan duduk di meja makan yang sama. Dalam budaya Timur, meja makan bukan sekedar tempat berbagi nasi, tapi simbol kompromi yang tak perlu diumumkan. Orang bijak berkata, kita bisa berbagi teh dengan orang yang pernah membanting cangkir kita.
asal kita sepakat untuk tidak membicarakan retaknya. Dan itulah yang sedang terjadi. 3 poros utama politik kini duduk satu meja. Yang dulu saling meniadakan, kini saling menyajikan. Rekonsiliasi nasional tercapai. Pemirsa, kalau kita hitung-hitung, dari satu kasus saja, Presiden sudah melampaui 6 pulau politik. Luar biasa. Dan ada satu tokoh yang jadi navigator dari semua ini. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Dan di baliknya, ada sosok yang memiliki insting politik yang luar biasa, Sufmi Dasko Ahmad. Kalau John F. Kennedy punya Bobby, Jokowi punya Luhut, Prabowo punya Dasko. Lincah, gesit, dan tahu kapan harus belok ke jalan tikus politik. Julukannya di internal, si kancil, bukan tanpa alasan. Berkali-kali instingnya tepat sasaran. Prabowo bersama Dasko akhirnya bisa mengajak PDIP mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, Gibran juga, bukan Prabowo saja. Anda paham kan maksud saya? Hanya Prabowo dan Dasko yang mampu menyatukan 3 poros politik. Prabowo, Jokowi, Megawati dalam satu meja kekuasaan. Legend. Pemirsa, politik itu seperti laut. Di permukaan kita bisa lihat ombaknya. Tapi di bawah arusnya justru lebih kuat. Dan kadang arahnya beda dari yang kita kira. Abolisi Tom, amnesti Hasto, kita boleh berdebat perihal moral dalam keputusan ini. Tapi buat yang mau melihat lebih dalam, ini adalah peta perjalanan politik. Setiap pulau yang terlampaui, ada yang menakodai. Dan setiap layar yang berkibar, ada tangan yang mengatur arah angin. Ya, begitulah sobat-sobat ya. Pandangan dari Pak Beni Inayatullah dari Geolab. Luar biasa sih ya analisanya. Ya itulah ya yang mungkin sedang dilakukan Pak Prabowo ya. Mendekatkan Ibu Mega dengan Pak Jokowi supaya duduk bersama. Mungkin maksudnya itu kali ya. Ya, kalau masalah moral itu tadi dan hukum bisa diperdebatkan lah kalau kata Pak Beni ini. Yeah. Panjang kalau begitu. Ya. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.